wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dokter dan teman-teman semua, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai jawaban dari pertanyaan nomor 1 mengenai metode oral exfoliative cytology. Next. Berikut ini adalah daftar anggota dari kelompok kami. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan metode oral exfoliative cytology? Oral exfoliative cytology adalah metode pengambilan sel epitel dari mukosa oral dengan menggunakan cytobrush yang digosokkan atau dikerokkan pada permukaan jaringan yang mengalami lesi atau mengalami perubahan patologis. Sel yang dieksfoliasi adalah sel-sel yang masih kontak dengan jaringan. Metode ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi dan perkembangan dari penyakit tertentu, serta dapat juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu sel dalam kondisi normal atau abnormal. Contohnya adalah untuk mendeteksi adanya kanker mulut dan tingkat keganasan dari kanker mulut. Yang kedua, apa guna metode oral exfoliative cytology? Oral exfoliative cytology berguna untuk mendiagnosis prekanker dan kanker pada mukosa mulut sejak dini, dengan mengamati karakteristik morfologi dan pewarnaan sel individu. Metode ini juga dapat digunakan sebagai pemeriksaan penunjang pada kasus lesi oral yang melibatkan jaringan epitel oral. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk screening dari populasi besar dan identifikasi lokasi biopsi yang tepat pada lesi besar. Next. Contoh beberapa lesi jinak atau prekanker antara lain, yang pertama, infeksi HSV, yang akan terlihat adanya sel epitel berinti banyak. Yang kedua, pada perokok akan ditemukan sel pignotik. Yang ketiga, stomatitis aftosa yang didominasi oleh sel radang PNN. Yang keempat, leukoplasia yang ditandai dengan adanya sel eosinofilik dengan nukleus pignotik. Kemudian, contoh lesi ganas yang paling sering ditemukan di antara lain, yang pertama, karsinoma sel squamosa atau karsinoma epidermoid, yang ditemukan adanya nukleolus eosinofilik yang lebih besar dibandingkan sel normal. Kemudian yang kedua, leukemia, yang tampak adanya sel leukosit muda. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai apa saja yang dapat diamati dengan metode ini. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengamati sel-sel pada epitel yang mengalami eksfoliasi, kemudian kita juga bisa mengetahui asal dari sel-sel tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, di mana sel-sel superficial itu akan tampak berwarna orange hingga merah muda dengan nukleus yang memadat. Kemudian sel yang berasal dari stratum basalis, dia akan berwarna hijau toska hingga kebiruan. Kemudian untuk nukleusnya sendiri dia akan tampak besar. Nah, sel yang berasal dari stratum granulosum maupun stratum spinosum dia akan tampak berwarna kuning hingga orange dengan nukleus yang mulai mengalami pemadatan. Untuk pewarnaan Papa Nicolau sendiri, warna yang diberikan pada sel itu akan memiliki tingkat transparasi yang tinggi, sehingga sel yang bertumpuk tetap dapat teramati, juga pola kromatin itu tetap akan terlihat. Boleh next? Nah, selain mengamati pada sel-sel yang pada bagian yang normal, metode ini juga dapat menggambarkan kondisi patologis, di mana pada kondisi patologis, sitoplasma sel ini warnanya akan tampak lebih tua, kemudian juga tingkat kohesi antar sel itu akan menjadi lebih rendah. Nah, pada gambar yang paling kanan, dapat kita lihat apusan Papa Nicolau dari sel karsinoma squamosa oral, yang mana pada gambar tersebut kita melihat bahwa sitoplasma itu warnanya biru hampir keunguan, kemudian kita juga melihat nukleus yang hiperkromatik, kromatin irreguler, serta nukleolus eosinofilik yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel normal. Next. Selanjutnya adalah cara kerja dari metode oral exfoliative cytology. Untuk yang pertama, kita jelaskan terlebih dahulu tentang prosedur, tujuan, serta teknik ini kepada pasien. Kemudian beri label nama pasien dan tanggal pada satu sisi kaca objek. Selanjutnya, tentukan mukosa pasien yang akan diambil sel epitelnya, lalu gosok dan putar cytobrush atau swab stick dengan kuat. Kemudian spatel kayu, swab stick atau cytobrush dihapus pada objek gelas yang sudah bersih. Dan langkah yang keenam adalah semprotkan permukaan kaca objek dengan semprotan side sebagai fiksatif. Next.
Setelah dilakukan fiksasi, kemudian dilakukan pewarnaan dengan metode Rapid Economic Acetic Acid Papanicolaou stain atau RIP. Dengan langkah yang pertama adalah celupkan kaca objek pada larutan 1% asam asetat sebanyak 10 kali, kemudian keringkan pada kertas saring. Selanjutnya, kaca objek dicelupkan pada Harris Hematoxylin Meyer sebanyak 10 kali, yang sebelumnya telah dipanaskan sehingga bersuhu 60 derajat Celcius. Kemudian cuci kaca objek pada air mengalir sebanyak 10 celup, lalu keringkan pada kertas saring. Selanjutnya, celupkan kaca objek pada larutan 1% asam asetat sebanyak 10 kali, kemudian dikeringkan. Kemudian pewarnaan dikontraskan dengan mencelupkan gelas objek pada orange G6 sebanyak 10 kali, kemudian dikeringkan pada kertas saring. Selanjutnya, kaca objek dicelupkan pada larutan 1% asam asetat sebanyak 10 kali, kemudian dikeringkan. Boleh di next. Kemudian pewarnaan dilanjutkan dengan mencelupkannya kepada EA50 sebanyak 10 kali. Selanjutnya, kaca objek kembali dicelupkan pada larutan 1% asam asetat sebanyak 10 kali dan dikeringkan pada kertas saring. Selanjutnya, kaca objek dicelupkan sebanyak 10 kali pada larutan metanol dan dikeringkan. Dan langkah selanjutnya, spesimen kaca dibersihkan dengan merendamnya ke dalam silen sebanyak 10 celupan. Kemudian, pasang kaca penutup untuk mengeringkan spesimen pada kaca objek. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan interpretasi hasil dengan mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali. Boleh di next. Interpretasi hasil ini dilakukan dengan beberapa acuan, yaitu bentuk sitoplasma utuh dan posisi sel relatif datar pada kaca objek, tumpang tindih antar sel yang berdekatan sedikit atau tidak ada, nukleus normal, serta perimeter nukleus halus dan jelas. Next. Selanjutnya, pewarnaan apa saja yang dapat digunakan untuk menganalisis oral eksfoliatif sitologi? Yang pertama, pewarnaan Papanicolaou merupakan teknik pengecatan polikromatik yang menggunakan kombinasi pewarnaan hematoxylin untuk mewarnai inti sel dan sitoplasma, serta bagian sel lainnya. Yang kedua, pewarnaan Giemsa. Konsep pewarnaan ini yaitu terbentuknya endapan hitam dari penambahan larutan metilen blue dan eosin yang dilarutkan dalam metanol. Eosin dan metilen blue dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan jika dimakan, lalu jika dihirup juga dapat menyebabkan cyanosis, dan jika digunakan terus-menerus pada kulit akan terjadi iritasi. Next. Yang ketiga ada pewarnaan hematoxylin eosin. Hematoxylin bekerja sebagai pewarna basa yang artinya bahwa zat ini dapat mewarnai unsur basofilik jaringan. Metode ini dapat digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan jumlah sel epitel mukosa bukal antara wanita hamil dan tidak hamil. Pada wanita hamil terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron dalam darah, sehingga menyebabkan terjadinya proliferasi sel. Lanjut. Berikut adalah sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.